Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Nah, ketemu lagi dengan eh, Pak Loren dan Bu Emil pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring Rabu 14 Juli 2021. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan masuki subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, KD31 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Lalu KD berikutnya, KD31 juga, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Lalu KD4.1-nya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Lalu indikator pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan dan yang kedua tentang ASEAN. Apa itu perkembangbiakan dan apa itu ASEAN? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, apakah anak tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Jadi anak-anak, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi anak-anak, setiap makhluk hidup itu mengalami perkembangbiakan, baik itu tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Tujuannya adalah supaya jenisnya dapat semakin banyak, dapat dilestarikan. Itu untuk tujuan perkembangbiakan. Lalu jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi hari ini kita akan terkhusus membahas tentang jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. 1. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Lalu yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Contoh alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah bagian akar, batang, dan daun. Nah, jadi secara umum ada dua jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, hari ini anak-anak kita akan mengenal lebih tentang perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Nah, jadi yang membedakan adalah cara perkembangbiakannya dengan cara kawin dan tak kawin. Jika generatif, dia dengan cara kawin.
Oke, di sini ada gambar bunga. Nah, jadi di sini ada bagian-bagian bunga itu. Kita mulai dari ada tangkai. Nah, ada tangkai bunga, lalu ada dasar bunga, ada bakal biji, ada kelopak, ada tangkai, lalu ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari, dan ada mahkota. Nah, mari kita lihat lebih lanjut tentang perkembangbiakan generatif. Oke, kita akan melihat bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang mempunyai warna, bentuk, dan bau yang bermacam-macam. Mahkota bunga sering disebut sebagai perhiasan bunga dan menjadi ciri khas sekuntum bunga. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Lalu yang kedua ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Serbuk sari terdiri atas inti generatif dan inti vegetatif. Lalu yang ketiga, putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang berisi sel kelamin betina atau sel telur. 4. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang membungkus mahkota saat masih kuncup. Saat bunga mekar, kelopak bunga akan terbuka. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat masih kuncup. 5. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang melekat pada batang. Bagian pangkal tangkai bunga biasanya akan membesar, membentuk dasar bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Nah, jadi itu anak beberapa bagian dari bunga. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Nah, jadi dengan gambar dan bacaan ini kita bisa lebih mengenal tentang fungsi dari bagian-bagian bunga itu sendiri. Lalu tadi kita sudah mengenal tentang bagian-bagiannya. Sekarang kita akan mengenal tentang jenis-jenis bunga. Jadi jenis-jenis bunga itu ada 2. Bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan dan berdasarkan kelengkapan bunga. Oke, kita akan lihat dulu untuk kelengkapan alat perkembangbiakan. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan, bunga dibedakan menjadi 2. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga apel dan bunga jeruk. Lalu bunga tidak sempurna yaitu hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga melinjo dan bunga jagung. Jadi dikatakan tidak sempurna jika dia hanya mempunyai benang sari saja atau putik. Jadi memiliki salah satu ya. Ketika sempurna, dia mempunyai 2. Ada benang sari dan putik. Lalu yang jenis bunga yang kedua, berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang mempunyai semua bagian bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga mawar. Lalu yang kedua, bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Nah, itu adalah jenis-jenis bunga. Jadi ada 2, berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan dan berdasarkan bagian-bagian bunganya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah
melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau bakal biji yang selanjutnya berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga atau bakal biji yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Jadi ada dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang prosesnya. Nah, sekarang kita coba melihat melalui gambar ini proses terjadinya perkembangbiakan generatif. Nah, pertama ada tumbuhan baru yang memiliki bunga. Bunga itu ketika kita belah, bunga sempurna ya, atau bunga lengkap, bagiannya seperti ini. Dia ada kepala sari, ada juga ada benang sari, lalu ada kepala putik dan ada putik. Nah, di sini benang sari yang ada di kepala sari ini, benang sarinya akan jatuh di putik. Nah, serbuk sari ini jatuh ke kepala putik. Lalu dari sini dia akan turun di sini dia akan masuk. Nah, disinilah terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Nah, dari sini dia akan mulai proses pembuahan, dan proses pembuahan itu akan menghasilkan zigot, nanti akan bentuk bakal biji. Nah, bakal biji lalu akan berproses proses pembuahan, dia akan berubah menjadi calon tumbuhan baru. Nah, calon tumbuhan baru dia akan jalan terus, dia akan bertumbuh, calon tumbuhan baru atau disebut dengan biji, dia akan ada di dalam buah yang tertutup oleh daging buah. Nah, ketika biji kita keluarkan, kita tanam, dia akan bertumbuh dan akhirnya mengeluarkan kecambah. Kecambah itu semakin besar dan akhirnya dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Begitu untuk prosesnya. Lalu jenis-jenis penyerbukan. Jenis penyerbukan ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi dari serbuk sari ini dia jatuh ke kepala putik. Jatuh ke kepala putik masih pada bunga yang sama pada satu pohon. Itu dinamakan penyerbukan sendiri. Lalu penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain tetapi masih satu pohon. Nah, jadi kalau penyerbukan tetangga, dia jatuh di bunga yang sama tetapi masih satu pohon. Jadi serbuk sari dari bunga yang lain jatuh di kepala putik bunga yang lain tetapi masih satu pohon. Itu dinamakan penyerbukan tetangga. Lalu penyerbukan silang. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis tetapi beda pohon. Nah, jadi serbuk sari pada bunga lain jatuh di kepala putik bunga lain. Jadi dari bunga yang satu ke bunga yang lain tetapi beda pohon. Jadi ada dua pohon. Itu ketika penyerbukan silang. Lalu penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Jadi penyerbukan bastar akan terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke bunga yang lain
yang berbeda jenis. Nah, jatuh ke kepala putik bunga yang lain. Itu dinamakan penyerbukan bastard. Nah, jadi ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Lalu manfaat perkembangbiakan generatif. Ada 4 ya. Yang pertama, tumbuhan dapat berumur lebih lama. Lalu manfaat yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Lalu yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakan tumbuhan relatif lebih murah. Mengapa demikian? Karena kita hanya membutuhkan biji yang bisa kita kembangbiakan. Lalu dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru yaitu dengan cara menyilangkan. Jadi kita saling menyilangkan. Jadi lebih mudah mendapat varietas baru. Jadi itu manfaat untuk perkembangbiakan generatif. Nah, itu tadi tentang perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif sendiri mengalami dua proses yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan sendiri ada 4 macam, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan bastard, ada penyerbukan silang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Demikian halnya dengan manusia. Manusia bertambah banyak sehingga memenuhi bumi dan tinggal di berbagai belahan dunia. Salah satunya di Asia Tenggara. Kita akan mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN adalah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN. Berikut negara-negara pendiri ASEAN dan tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri. Dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam selaku Menteri Luar Negeri. Dari Filipina diwakili oleh Narciso Ramos selaku Menteri Luar Negeri. Dari Thailand diwakili oleh Tanat Koman selaku Menteri Luar Negeri. Lambang ASEAN. Ini adalah lambang ASEAN. Warna merah ini merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu misi dan visi. Merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Warna biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Warna kuning sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada
bentuk padi. Putih, warna putih yang terakhir dalam logo adalah putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Lingkaran, terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yaitu berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Padi, 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota. Seperti diketahui, organisasi ini awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Harapannya, ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Tulisan ASEAN. Tulisan ASEAN di bawah gambar padi. Lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Berikut gambar peta ASEAN dari Myanmar di warna ungu, kemudian Thailand warna hijau, Kamboja di warna merah, kemudian Singapura kecil ini hijau muda, Indonesia yang kuning, kemudian Malaysia biru, Vietnam biru tua, kemudian Filipina juga biru, dan Laos yang warna coklat. Perkembangan negara-negara ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk negara ASEAN. Tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam masuk sebagai anggota ASEAN. 28 Juli 1995, Vietnam masuk sebagai anggota ASEAN. 23 Juli 1997, Laos masuk sebagai anggota ASEAN. 30 April 1999, Kamboja masuk sebagai anggota ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan
dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama. Berikutnya, penyebab kesamaan sosial budaya di negara ASEAN. Yang pertama, faktor budaya. Yang A, bahasa. Lebih dari separuh penduduk Asia Tenggara menggunakan rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia itu juga kadang disebut sebagai bahasa kepulauan. Rumpun bahasa Austronesia adalah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Oleh karena kesamaan rumpun bahasa tersebut, bahasa negara-negara ASEAN memiliki kemiripan. Yang ke-B yaitu sosial budaya. Kesamaan kebutuhan hidup sehari-hari penduduk, seperti dalam hal makanan, yaitu beras, dan juga kebutuhan tempat tinggal, di mana banyak sekali ditemui rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kemiripan pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap kebudayaan. Misalnya, candi-candi yang ada di Indonesia mirip dengan yang ada di Kamboja dan cerita Ramayana. Di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Faktor yang mempengaruhi berikutnya. Yang kedua adalah faktor kondisi geografis. Yang pertama, negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, pada umumnya kawasan ASEAN dilalui oleh jalur gunung berapi sehingga kawasannya subur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk negara ASEAN bermata pencaharian dengan cara bercocok tanam. Yang ketiga, persamaan nasib dan sejarah. Pertama, negara-negara ASEAN sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Satu-satunya negara ASEAN yang tidak dijajah adalah Thailand. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Indonesia. Sosial memiliki beragam suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda suku bangsanya. Ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Budayanya memiliki beragam bahasa daerah, tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional,
dan rumah adat. Malaysia. Kehidupan sosial penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Agama mayoritas adalah Islam. Kehidupan budayanya, kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Bahasa resminya bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari Inggris, Tamil, dan Mandarin. Brunei Darussalam. Kehidupan sosial penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Agama mayoritas adalah Islam. Kehidupan budayanya, kebudayaan Brunei banyak dipengaruhi ajaran Islam. Bahasa resminya bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari Inggris dan Mandarin. Brunei memiliki kemiripan dengan Indonesia, yaitu adanya kampung di atas air, namanya Kampung Ayer. Singapura. Kehidupan sosial penduduknya sebagian besar etnis Tionghoa. Etnis lainnya Melayu, India, dan Eropa. Agama mayoritas adalah Buddha. Kehidupan budaya Singapura merupakan campuran dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Singapura terkenal sebagai negara yang disiplin dan taat aturan. Kamboja. Kehidupan sosial mayoritas penduduknya beragama Khmer. Agama mayoritas adalah Buddha. Kehidupan budaya. Bahasa resminya bahasa Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi bercorak Hindu dan Buddha. Makanan khasnya sup ikan saus dan tumisan. Filipina. Kehidupan sosial. Suku bangsa aslinya adalah Aeta, namun ada juga suku Tionghoa, Filipina, Indo-Arya. Agama mayoritas adalah Katolik. Khusus di Mindanao Selatan terdapat suku Moro yang beragama Islam. Kehidupan budaya. Bahasa di Filipina Tagalog, Spanyol, Inggris. Musik, makanan, bahasa, agama, dan tarian rakyatnya sangat terpengaruh oleh kebudayaan Spanyol. Laos. Kehidupan sosial penduduknya terdiri atas etnis Laos. Agama mayoritas adalah Buddha Theravada. Kehidupan budaya. Bahasa resminya bahasa Lao. Alat musik tradisional kain. Olahraga tradisionalnya adalah katau. Di Indonesia dikenal dengan sepak takraw.
Vietnam, kehidupan sosial. Mayoritas penduduknya merupakan etnis Kin. Penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Kehidupan budaya. Bahasa resminya Vietnam serta serapan bahasa Mandarin. Makanan tradisionalnya sate lilit. Keunikan di Vietnam adalah bentuk kursi-kursi banyak berukuran lebih kecil dan pendek. Vietnam banyak kesamaan dengan Indonesia. Thailand, kehidupan sosial. Suku di Thailand ada suku Thai. Agama mayoritas adalah Buddha Theravada. Kehidupan budaya. Bahasa resminya bahasa Thai. Thailand terkenal mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka. Masyarakat Thailand memiliki sapaan khas yang disebut Wai. Myanmar, kehidupan sosial. Penduduk terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karan, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk agama Buddha. Kehidupan budaya. Bahasa resminya Burma atau bahasa Myanmar. Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Myanmar memiliki busana tradisional yaitu mirip sarung yang disebut longyi. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat